Selamat pagi dan halo, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam program TVR 09. Bersama saya Anggun Nuktarini dan tentu saja bersama rekan saya. Dan saya Elisa Purba. Pemirsa, dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional. Khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Komisi 11 DPR RI mendukung aturan otoritas jasa keuangan dalam memperketat syarat penggunaan pay later. Kebijakan tersebut sebagai langkah strategis untuk melindungi masyarakat dari beban finansial yang berlebihan. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengeluarkan aturan baru terkait persyaratan layanan keuangan pay later. Anggota Komisi 11 DPR RI Andi Yuliani Paris menyambut positif kebijakan tersebut sebagai langkah strategis untuk melindungi masyarakat dari beban finansial yang berlebihan. Andi mengungkapkan aturan yang dikeluarkan OJK tersebut sudah melalui berbagai proses pengawasan terkait layanan pay later. Menurutnya, angka pinjaman online masyarakat Indonesia sudah mencapai 130 triliun rupiah melalui akun-akun pinjol ilegal asal luar negeri. Andi meminta OJK gencar memberikan edukasi pada masyarakat dan secara aktif membuka layanan informasi bagi masyarakat yang akan menggunakan pay later. Jadi menurut saya OJK ini harus segera memberikan edukasi ke bawah untuk sifatnya yang pinjaman online, mana saja lembaga-lembaga yang melakukan pay later. Ini kan sama juga dengan meminjam, tapi beli barang dulu terus nanti bayar belakangan. Sama sekali kan pinjaman. Karena begitu mudahnya, hanya dengan sekedar KTP bisa melakukan pinjaman, atau dengan satu aplikasi bisa membeli barang, baru membayar kemudian. Nah, ini sebenarnya harus ada aturan yang lebih jelas, bukan hanya umur, ya, bukan hanya pendapatan, tapi aturan yang lain misalnya ya, barang-barang yang batasnya sekian, ya, dikaitkan juga dengan income. Sebagai informasi, OJK telah menetapkan batas usia 18 tahun serta persyaratan penghasilan minimal 3 juta rupiah per bulan bagi yang akan menggunakan pay later. Langkah tersebut bertujuan untuk menciptakan penggunaan layanan keuangan digital yang lebih bertanggung jawab dan mengurangi resiko gagal bayar. Fitian dan Adila, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, pelantikan kepala daerah akan dilaksanakan pada Februari mendatang. Keputusan ini telah disepakati oleh Komisi 2 DPR RI bersama Kementerian Dalam Negeri serta lembaga penyelenggara pemilu. Komisi 2 DPR RI bersama Kementerian Dalam Negeri serta lembaga penyelenggara pemilu telah menyepakati pelantikan kepala daerah hasil Pilkada serentak tahun 2024 akan dilaksanakan pada 6 Februari 2025. Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda menyampaikan, setelah melakukan diskusi dan analisis hukum mendalam bersama kementerian lembaga terkait, Komisi 2 DPR RI secara yuridis mendukung penuh pelaksanaan pelantikan kepala daerah yang tidak bersengketa di MK dilakukan pada 6 Februari 2025. Ya, Komisi 2 DPR RI bersama perwakilan pemerintah, Menteri Dalam Negeri dan seluruh penyelenggara pemilu sepakat bahwa pelantikan gubernur, bupati, wali kota hasil Pilkada 2024 yang tidak ada sengketa perselisihan di Mahkamah Konstitusi akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 6 Februari tahun 2025 oleh Presiden Republik Indonesia di Jakarta. Jadi baik gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota seluruhnya yang melantik presiden. Dasar hukumnya adalah ketentuan dalam pasal 164B Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 di mana presiden sebagai kepala pemerintahan berhak untuk melantik bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota secara serentak. Pelantikan kepala daerah yang masih dalam proses sengketa perselisihan hasil Pilkada di MK akan dilaksanakan setelah putusan MK. Komisi 2 DPR RI meminta Kemendagri mengusulkan kepada Presiden untuk merevisi Perpres nomor 80 tahun 2024 tentang tata cara pelantikan kepala daerah. Andini dan Kristio, TVR Parlemen melaporkan. BKSP DPR RI ajak seluruh pihak kawal kesepakatan gencatan senjata untuk mewujudkan Palestina merdeka. Dan kami hadirkan informasinya usai jeda, tetaplah di TVR 09.
saya Meli Guslow, saya dari fraksi Partai Gerindra, daerah pemilihan Dapil Jawa Barat 1. Kalian sedang menyaksikan program Di Balik Kursi. Sebenarnya dunia politik, dunia yang betul-betul nggak pernah terbayangkan sebelumnya. Sama sekali, 1% pun nggak terbayangkan. Tapi ketika saya punya profesi sebagai pencipta lagu, sebagai musisi, ada beberapa hal yang sepertinya memang harus saya perjuangkan di dalam, khususnya di Undang-Undang Hak Cipta yang masih banyak harus dibenahi. Si para seniman gitu. Ngomongin soal seni itu bukan cuma di lagu aja ya, kita melebar ke budaya dan lain-lain. Hari lahirnya engkau Indonesia, merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Deg-degan. Mendadak lupa. Let's dance together. Get on the dance floor, the party will start. Like that. Let's dance together, let's party and turn off the light. Aku lagu sendiri suka nggak apa. Tetap kahiji, rukun sakabehna, gitulah pokoknya mah. Segera, hanya di TVR Parlemen. Semoga tahun baru Imlek 2025 membawa kebahagiaan, kesehatan, dan kemakmuran bagi kita semua. Mari kita rayakan awal yang baru dengan semangat dan harapan yang lebih tinggi. Gong Si Pacai, selamat tahun baru Imlek 2576, tahun yang penuh kesuksesan dan keharmonisan. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan TVR 09. Isu Palestina tidak lagi dipandang sebagai isu agama, melainkan isu kemanusiaan dalam skala global. Dan pemirsa, untuk itu BKSAP DPR RI mengajak seluruh pihak agar jangan lelah dan optimis bahwa gencatan senjata ini akan bersifat permanen dan juga bergerak menuju kemerdekaan Palestina. Masyarakat global menyambut baik gencatan senjata antara Israel dan Palestina sejak 19 Januari 2025 kemarin. Namun, sejumlah pihak meyakini gencatan senjata tersebut hanya bersifat sementara. Merespon hal tersebut, BKSAP DPR RI optimis gencatan senjata akan bersifat permanen dan bergerak menuju kemerdekaan Palestina. Anggota BKSAP DPR RI Syahrul Aidi Mazet memaparkan, Amerika Serikat sebagai penyokong utama Israel dalam genosida Palestina sedang mengalami kondisi yang tidak baik. Ancaman resesi ekonomi, desakan global untuk menghentikan genosida Palestina, hingga kebakaran besar di Los Angeles baru-baru ini menyebabkan posisi Amerika Serikat terus melemah. Hal ini memberikan tekanan besar pada Israel agar menghentikan invasi Palestina. Ya, begini ya, saya melihat posisi Amerika di mata dunia sekarang ini semakin turun, ya, posisi Amerika. Dan kalau kita lihat, kan tadi seperti yang disampaikan teman-teman, sponsor utama Israel ini kan Amerika. Kalau sponsornya ini lemah, otomatis mereka juga lemah. Jadi kemarin ketika Amerika mendorong untuk gencatan senjata, kan Israel jadinya harus melaksanakan. Ini maka kata kuncinya di Amerika. Nah, kita lihat nama Amerika ini sekarang sangat turun, nama baik Amerika itu. Syahrul melanjutkan, isu Palestina tidak lagi dipandang sebagai isu agama, melainkan isu kemanusiaan dalam skala global. Hingga saat ini, dukungan untuk Palestina dan kecaman keras pada Israel terus berdatangan dari berbagai penjuru dunia. Kendan Samsul, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, DPR RI menekankan dalam 100 hari kerjanya, pemerintahan Prabowo Gibran harus fokus menjalankan berbagai program prioritas pemerintah yang telah dicanangkan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat. Pimpinan DPR RI mengingatkan pemerintahan Prabowo Gibran untuk menjaga tingkat kepuasan masyarakat terkait kinerja 100 hari pertama pemerintahan. DPR RI berkomitmen akan terus melakukan pengawasan dan pendampingan untuk merealisasikan berbagai program prioritas pemerintah yang telah dicanangkan.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan, dengan adanya tingkat kepuasan yang tinggi dari masyarakat, tentunya patut disyukuri, namun perlu ada catatan bahwa pemerintah harus terus bekerja keras menjaga tingkat kepuasan masyarakat. Ia menyampaikan, DPR RI mengimbau kepada pemerintah untuk tetap fokus dalam merealisasikan program prioritas ke depannya. Dengan adanya tingkat kepuasan yang tinggi ini, pertama kita bersyukur, tetapi juga ada catatan bahwa kita juga harus bekerja keras menjaga tingkat kepuasan masyarakat. Kita himbau kepada pemerintah itu kemudian untuk setelah 100 hari ini tidak kendur dalam mewujudkan janji-janji kampanye atau merealisasikan program-program yang dilakukan jelang 100 hari ini. Nah, sehingga implementasi di lapangan sesuai dengan janji kampanye Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Dasko, hari ini kan mungkin hari terakhir reses, besok udah mulai masa sidang lagi ya. Lebih lanjut, Sufmi Dasko juga menambahkan, selain itu DPR RI tentunya juga akan terus melakukan pengawasan dan pendampingan dalam pelaksanaan program yang telah dicanangkan pemerintah. Zikri dan Denus, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 9 DPR RI menekankan kembali diperlukan keterlibatan pemerintah daerah dan evaluasi secara menyeluruh terhadap program makanan bergizi gratis agar implementasinya dapat berjalan maksimal dan juga mencapai tujuan yang diharapkan. Komisi 9 DPR RI mendorong keterlibatan aktif pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan untuk memastikan implementasi dan penyaluran program makan bergizi gratis untuk siswa agar tidak memiliki kendala dalam proses produksi, pengemasan, hingga pendistribusian. Ketua Komisi 9 DPR RI Feli Estelita Runtuwene mengatakan program makan bergizi gratis yang memakan anggaran 71 triliun rupiah perlu mendapat evaluasi secara menyeluruh agar kejadian siswa keracunan dari makanan MBG tidak kembali terulang. Jadi mari kita berbagai pihak harus ikut care karena tujuan utama ini untuk bagus sekali buat anak-anak kita, untuk anak sekolah kita ya, supaya mereka belajarnya itu tidak terganggu, ada gizi, daya ingat, berpikir dan lain sebagainya. Tujuannya bagus sekali. Tapi mari sama-sama jangan kita suka-suka ya. Itu kan bukan urusan saya atau dan lain sebagainya. Mari kita sama-sama care. Jadi ada keterlibatan pemerintah daerah semua sampai pihak sekolah pun kalau bisa terlibat di dalamnya. Supaya sekali lagi sebelum makanan ini sampai di tangan anak didik kita, baiknya kita sudah harus periksa. Jadi makanya tadi saya bilang, kontrol ini penting. Dan ini lamanya dari makanan ini, dari pembuatan. Berapa lama baru dia diantarkan, sampai diantarkan ya, ditutup dan lain sebagainya. Kalau panas kan kadang-kadang makanan yang namanya makanan segar, ditutup masih panas cepat rusak. Jadi ada waktu. Ada waktu tentunya higienisnya, ruangan dan lain sebagainya ini kita harus tahu. Lebih lanjut, Feli menambahkan, anggaran 71 triliun rupiah yang disepakati bersama dengan Badan Gizi Nasional dinilai masih kurang. Karena pemanfaatannya juga harus dirasakan oleh ibu hamil untuk mencegah stunting. Rifki dan Teguh, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, guna mencegah bahaya penggunaan media sosial bagi anak-anak, pemerintah berencana menerapkan pembatasan konten dan usia pengguna media sosial. Langkah ini diambil sebagai salah satu strategi pemerintah melindungi anak-anak di ruang digital. Dan informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di TVR 09. Mari rayakan tahun baru dengan penuh semangat. Semoga segala impian dan harapan kita dapat terwujud dan senantiasa dipenuhi dengan keberkahan yang melimpah. Gong Sipacai. Selamat tahun baru Imlek 2576, tahun penuh kesuksesan dan keharmonisan.
Kembali bersama kami di TVR 09. Pemirsa, DPR RI menilai ide pembatasan usia pengguna media sosial baik untuk perkembangan anak. Namun tetap diperlukan kajian secara lebih komprehensif. Kajian ini dilakukan agar tidak menimbulkan mispersepsi di masyarakat dan tekanan sosial di masyarakat. Dan kami saksikan informasi mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Lensa Parlemen. Untuk Anda. Kecanggihan teknologi saat ini membuat masyarakat di seluruh kelompok umur tidak terpisahkan dari penggunaan media sosial, tak terkecuali anak-anak. Badan Pusat Statistik menunjukkan sebanyak 88,99% anak berusia 5 tahun ke atas mengakses internet untuk media sosial, seperti YouTube, WhatsApp, dan TikTok. Penggunaan media sosial bagi anak-anak tidak hanya memberikan dampak positif, seperti meningkatkan keterampilan digital dan kreativitas, namun juga menimbulkan dampak negatif seperti ketergantungan, gangguan belajar, perundungan, hingga paparan konten yang tidak sesuai usianya. Guna mencegah bahaya penggunaan media sosial bagi anak-anak, pemerintah berencana menerapkan pembatasan konten dan usia pengguna media sosial sebagai salah satu strategi pemerintah melindungi anak-anak di ruang digital. Selain itu, penertiban konten oleh Komdigi juga harus segera dilakukan untuk mengurangi dampak negatif dari internet seperti perundungan yang semakin naik setiap tahunnya. Kita ingin pemerintah membatasi dengan cara memproteksi anak-anak kita. Selama ini kan proteksinya dilakukan masih secara longgar dan secara teknis pembatasan diserahkan kepada orang tua, terus kemudian oleh anaknya sendiri dengan mengatur fiturnya dan seterusnya nggak bisa. Semua konten yang masuk, platform media yang masuk di Indonesia diproteksi dari konten yang semacam itu. Tindakan yang sifatnya adalah masif dan langsung dilakukan oleh pemerintah, bukan masing-masing individu dan keluarga. DPR RI telah mendengar rencana pemerintah perihal ide pembatasan usia pengguna media sosial. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyampaikan, meskipun kebijakan tersebut sudah diberlakukan di beberapa negara seperti Australia, namun perlu kajian secara komprehensif agar tidak menimbulkan tekanan sosial di masyarakat. Kita waktu itu memang mendengarkan ide itu dan sempat kita ngobrol-ngobrol. Tapi sebelum kita sempat kaji karena di beberapa negara itu memang ada pembatasan usia. Nah tapi baik buruknya, kemudian dari sisi manfaat dan lain-lain, kita akan kaji lebih dalam dan tentunya ide dari pihak pemerintah itu kemudian dari legislatif itu kita akan kaji dan kita akan bicarakan bersama. DPR RI akan terus menerima ide atau usulan dari seluruh stakeholder dan masyarakat sipil dalam mengkaji aturan pembatasan usia pengguna media sosial agar menghasilkan undang-undang yang bermanfaat bagi rakyat Indonesia. Pemirsa, koleksi barang antik merupakan salah satu hobi unik dan juga menyenangkan yang menawarkan pengalaman mendalam sekaligus kaya akan sejarah. Nah, barang antik juga bukan hanya sebuah benda yang sudah usang, melainkan artefak dari masa lalu yang memiliki cerita dan juga nilai seni yang tak ternilai. Dan setelah jeda berikut ini, kami akan sajikan pusat barang antik di Pantai Gading, salah satu negara di Afrika seperti apa dan bagaimana pusat barang antik ini. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami di TVR 09. Tahun baru Imlek 2025 telah tiba. Semoga tahun yang baru ini memberikan kesuksesan yang lebih besar, kedamaian dalam hati, dan kemakmuran yang tak terhingga. Gong Xi Fa Cai. Selamat tahun baru Imlek 2576. Tahun penuh kesuksesan dan keharmonisan.
kembali bersama kami di TVR 09. Pemirsa, Centre Artisanal de la Ville de Abidjan merupakan pusat barang antik yang bernilai historis berada di Pantai Gading, Afrika. Kayakan berbagai barang antik kerajinan tangan di sini berunsur lokal tentunya sukses menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan. Mari kita saksikan tayangan KAVA, pusat barang antik bernilai historis di Pantai Gading pada segmen Intips, informasi dan tips berikut ini. Mendengar kata Pantai Gading, mungkin yang terlintas dalam pikiran sebagian orang adalah pemain sepak bola seperti Didier Drogba. Apalagi Pantai Gading baru saja menjuarai Piala Afrika pada tahun 2024. Tim tuan rumah kala itu sukses meraih sukacita usai menundukkan Nigeria di laga final dengan skor 2-1. Namun, sepak bola bukan satu-satunya potensi yang dimiliki Pantai Gading. Negara yang memiliki dua ibu kota di Yamoussoukro dan Abidjan ini mewarisi kekayaan alam serta harta karun barang antik yang bernilai historis. Seperti yang tersaji di Centre Artisanal de la Ville Abidjan atau disingkat SAVA. Dalam bahasa Indonesia, tempat ini berarti Pusat Seniman Kota Abidjan. Sesuai namanya, area ini merupakan pusat budaya dan kerajinan tangan Pantai Gading yang ramai dikunjungi wisatawan. Terletak di distrik Markori, pasar kerajinan tangan ini menjelma sebagai harta karun bagi wisatawan yang ingin menyelami dunia seni lokal. Ada beragam kerajinan tangan yang mencerminkan kekayaan warisan Pantai Gading. Pengunjung akan menemukan berbagai hal, mulai dari patung kayu yang dibuat dengan indah, kerajinan kalung dan gelang yang rumit, tekstil berwarna-warni hingga topeng tradisional. Setiap barang ini secara tidak langsung menceritakan kisah tentang dedikasi dan keterampilan para pengrajin, serta memberikan pandangan unik tentang budaya Pantai Gading. SAVA adalah destinasi yang wajib dikunjungi bagi para wisatawan yang ingin mengenal lebih dekat kekayaan budaya dan kerajinan tangan khas Pantai Gading. Bahkan ada sejumlah barang di sini yang usianya hingga puluhan tahun. Jadi inilah kerajinan-kerajinan di Afrika, dan juga sebagian ada toko yang menjual barang-barang antik dari masa lalu. Pernah ada juga yang menjual, dan saya pernah mendapatkan fosil dinosaurus di sini, kakinya, sebagian kaki, dan tadi juga saya melihat ada bekas-bekas rantai atau borgol untuk perbudakan di zaman perbudakan dulu di Afrika, untuk slavery. Jadi banyak hal-hal yang unik yang ada di pasar handicraft atau pasar kerajinan. Bagi Anda yang berkunjung ke Pantai Gading dapat menyempatkan pergi ke SAVA untuk membawa pulang oleh-oleh khas dari Abidjan. Pasalnya, produk kerajinan di sini menawarkan unsur keaslian daerah yang tak tertandingi dan cocok untuk hadiah ataupun kenang-kenangan pribadi. Tips bagi pemirsa yang hendak berkunjung ke sini, pastikan Anda datang lebih awal untuk menghindari keramaian pengunjung yang pastinya akan mengurangi kenyamanan dalam berbelanja. Jangan lupa siapkan uang tunai, sebab sebagian besar pedagang di SAVA hanya menerima pembayaran tunai. Pemirsa juga harus pintar-pintar menawar nih, agar mendapatkan harga terbaik untuk kerajinan tangan yang Anda beli. Bagaimana pemirsa, tertarik mengunjungi SAVA? Maka jangan lewatkan kesempatan untuk mendukung seniman lokal dan membawa pulang sebongkah warisan dari Pantai Gading. Itu dia tayangannya untuk Anda pemirsa, dan di penghujung acara kami informasikan kepada Anda sejumlah agenda DPR RI pada hari ini, Kamis 30 Januari 2025. Ya pemirsa, di antaranya ada rapat kerja Komisi 2 DPR RI dengan Menteri ATR BPN Republik Indonesia pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Lalu pemirsa, pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, Badan Legislasi DPR RI akan mengadakan rapat pleno terkait penyusunan rancangan undang-undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia. Dan tentunya sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya pemirsa masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen.
Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan kanal alat kelengkapan dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvr.parlemen.dpr.go.id. Dan pemirsa TVR Parlemen, demikianlah TVR 09 edisi pagi ini. Kami segenap kru TVR Parlemen yang bertugas tentunya mengucapkan terima kasih telah menyaksikan. Ada saya Elisa Purba dan juga rekan saya. Ya, tentu saja saya Anggun Oktarini. Sampai jumpa di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, referensi Indonesia.